Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Kaum muslimin sekalian yang kami hormati, pembahasan kita terakhir surat At-Takatsur ayat berapa? Ayat 3 dan ayat 4. Ayat ketiga bunyinya kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla artinya kemana? Jangan demikian. Kalla, jangan demikian. Maksudnya jangan kalian itu lalai. Jangan kalian itu lalai dengan berbangga-banggaan. Kalla sawfa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan akan mengetahui apa. Pertanyaannya, akan mengetahui apa? Silakan. Bagus. Akan mengetahui akibat dari kelalaian kalian dikarenakan kalian berbangga-banggaan atau bermegah-megahan. Allah mengulang firman-Nya, kalla sawfa ta'lamun, diulang lagi, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Para ulama berbeda pendapat antara ayat yang ketiga sama yang keempat. Redaksinya mirip. Apakah maknanya juga sama? Ada dua pendapat. Tentu bukan ini pertanyaannya. Pendapat yang pertama mengatakan sama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sama. Menurut pendapat yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat maknanya sama. Terus buat apa diulang? Bagus. Untuk menegaskan bahwa kalian itu benar-benar akan mengetahui akibat dari perbuatan. Pertanyaan keberapa sekarang?
ketiga. Pendapat kedua mengatakan tidak sama. Pendapat kedua mengatakan antara ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat tidak sama. Terus bedanya apa? Ayat yang pertama, ayat yang ketiga artinya apa? Ayat yang keempat artinya apa? Ya. Ya. Terus, silahkan. Berikutnya, kemarin kita jelaskan bahwa orang itu akan mendapatkan akibat dari kelalaian itu ketika dia meninggal di alam kubur, juga ketika dia masuk ke neraka jahanam. Dan siksaan di neraka jahanam itu lebih dahsyat daripada siksaan di alam kubur. Sebutkan dalilnya di Al-Quran. Surat Mukmin atau Ghafir ayatnya 45 sampai 46. Bagus. Monggo. Pertanyaan terakhir. Oh, banyak sekali, Ustaz. Tidak apa-apa. Sekali-kali banyak pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Sebagian ulama mengumpamakan setan kayak maling. Jelaskan maksudnya. Ya. Ya, bagus. Kenapa setan diumpamakan seperti maling? Karena maling itu milih rumah yang bagus, yang ada isinya mahal. Setan juga kayak gitu. Setan akan milih orang-orang yang punya isi. Apa isinya? Iman. Kalau tidak ada isinya, ngapain digoda? Ngapain jeruk makan jeruk? Kira-kira seperti itu makna dari ungkapan tersebut. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani di 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa IPTV dimanapun Anda berada. Ayat yang kelima sampai ketujuh. Malam hari ini kita akan mengkaji 3 ayat sekaligus insya Allah, dan semoga cukup waktunya. Ayat yang kelima bunyinya, Kalla law ta'lamuna ilman yaqin. Allah membuka ayat ini dengan kata-kata kalla. Apa artinya kalla? Jangan begitu. Menurut sebagian ulama artinya jangan demikian. Maksudnya jangan kalian itu lalai gara-gara berbangga-banggaan. Berarti di sini Allah mengulangi kata-kata kalla berapa kali? 3 kali. Di mana? Yang pertama kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Berapa kali? 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai 3 kali itu menunjukkan bahwa kelalaian itu betul-betul merupakan perilaku yang terlarang. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengulang dan melarang berapa kali? 3 kali. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan demikian. Seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan penuh keyakinan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui ilmal yaqin, mengetahui dengan penuh keyakinan. Titik. Ada jawabannya enggak? Tidak ada. Seperti ini. Contoh. Seandainya Andi tidak masuk kelas. Titik. Jawabannya mana? Banyak jawabannya. Apa?
sakit. Enggak, ini hukumannya. Seandainya Andi tidak masuk kelas, maka itu alternatif itu. Maka dia kalau nggak sakit izin ya alfa. Itu alternatif. Nggak, maksudnya hukumannya apa kira-kira? Kalau seandainya kamu nggak masuk kelas, maka apa guru-guru ini hukum apa biasanya? Hah? Dapat poin. Macam-macam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui apa? Kata para ulama tafsir, seandainya kalian mengetahui bahwa akan ada hari pembalasan dan juga akan ada hari kebangkitan. Seandainya kalian benar-benar mengetahui akan ada hari kebangkitan dan pembalasan, niscaya kalian itu tidak akan lalai. Itu tafsir dari ayat tersebut secara ringkas. Jadi makna dari kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan demikian. Seandainya kalian benar-benar mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa setelah kalian mati akan ada hari kebangkitan dan akan ada pembalasan, niscaya kalian tidak akan lalai. Jadi yang menyebabkan orang lalai itu karena dia tidak punya ilmu dan tidak mengetahui akan adanya hari kebangkitan. Dan jelas hari kebangkitan banyak sekali dalilnya. Di antaranya dalam surat Al-Adiyat, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tahukah dia bagaimana seandainya yang ada di dalam kuburan itu dibangkitkan kembali? Apa mungkin, Ustaz? Orang yang di kuburan dibangkitkan lagi, padahal dia itu sudah habis, tidak tersisa. Atau orang yang dimakan binatang buas, sudah jadi apa? Sudah jadi daging, setelah itu sudah jadi kotoran, setelah itu binatangnya sudah mati pula yang makan. Binatang yang mati yang makan itu sudah juga hancur, nggak ada apa-apanya. Apa mungkin dibangkitkan sama Allah? Mungkin? Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin, Ustaz? Karena ketika Allah membangkitkan manusia dari alam kuburnya, Allah itu hanya mengembalikan sesuatu yang sudah pernah ada. Kita pernah ada? Pernah. Setelah kita meninggal, kita tidak ada. Setelah itu Allah mengembalikan kita yang dulu pernah ada. Ini jauh lebih gampang daripada membuat sesuatu yang belum ada. Siapa yang buat kita? Bapak Ibu? Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita itu Allah. Saya lahir tahun 1980. Berarti sebelum 1980 saya sudah ada belum? Belum ada. Setelah tahun 1980 saya ada. Berarti dulunya saya enggak ada, kemudian jadi ada. Sulit enggak membuat sesuatu yang enggak ada jadi ada? Sulit. Lebih sulit daripada mengembalikan sesuatu yang pernah ada. Bisa dipahami enggak nih? Mudeng ya? Insyaallah enggak, masa enggak mudeng. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa mengembalikan. Jangankan manusia yang ada di alam kubur, bahkan pernah ada seorang yang saking takutnya untuk dibangkitkan sampai dia berpesan kepada anaknya, "Nak, saya ini banyak dosa. Nanti kalau misalnya sudah mati, tolong saya dibakar. Tolong saya dibakar. Setelah dibakar, abu saya ini kumpulkan sama kamu, kemudian dipisah-pisah abunya. Sebagian kamu buang, kamu naik ke gunung, kemudian kamu sebar. Sebagian kamu sebar di gunung. Kemudian setelah itu kamu naik ke laut. Jadi ke tengah lautan, kemudian sebagian kamu sebar di laut. Kemudian sebagiannya lagi kamu pergi ke padang pasir, kamu buang ketika ada angin." Mumet orang. Sekarang polisi aja bingung kalau ada kejadian mutilasi. Mutilasi itu kan belum jadi abu, baru jadi jendike nang kana.
Nanti itu sudah kebingungan politik. Ini Allah Subhanahu wa taala diuji ya, dikiranya sama manusia itu Allah gak bisa kembalikan. Oh, gampang sekali. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau misalnya orang tahu bahwasanya nanti akan ada hari kebangkitan, dia tidak akan lalai. Dan bukan hanya kita akan dibangkitkan, tapi kita juga akan ada pembalasan. Bukan sekedar dibangkitkan gak dibalas, buat apa? Sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun hanya sebesar debu, maka dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun juga hanya sebesar debu, dia akan mendapatkan balasannya. Makanya orang-orang yang dizalimi tidak usah merasa berkecil hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan hak yang diambil oleh orang yang menzalimi kita. Dan ini hiburan buat orang yang dizalimi, sekaligus peringatan buat orang yang menzalimi. Sekecil apapun Anda menzalimi, walaupun hanya sekedar geser patok penyakit suka geser patok. Maksud angkur semenetok digeser gur semenetok. Hati-hati. Kata Nabi SAW, la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang suka ganti-ganti merubah-rubah patok. Tanda yang ada di muka bumi suka diganti-ganti. Hati-hati. Nanti pada hari kiamat, barang siapa yang menyerobot tanahnya tetangga atau orang lain walaupun cuma sekilan, cuma sejengkal saja, nanti pada hari kiamat disuruh mikul, disuruh manggul tanah sekilan. Gampang sekilan ke bawah sampai 7 lapis. Ini temenan lagi. Ini hadis Nabi SAW beneran. Jadi bukan hanya sekilan terus diambil lurus ke bawah sekilannya, sampai tembus 7 lapis bumi. Itulah yang suruh dipikul sama dia pada hari itu. Jadi ini nyerobotnya sekilan. Nek nyerobotnya sekilo. Nek nyerobotnya sehektar, 2 hektar, 500 hektar. Oh, sudah hektar. Makanya orang-orang yang punya ilmu, dia akan mudah untuk tidak lalai. Maka kalau ditanya, Ustaz, gimana caranya supaya kita ini tidak mudah lalai? Pertama kali ya nyari ilmu. Makanya para ulama menjelaskan, kewajiban pertama seorang muslim adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmu tersebut akan terbangun seluruh kepribadiannya. Kalau orang punya ilmu, dia akan mudah untuk meninggalkan kelalaian. Sebaliknya, kunci kelalaian adalah kejahilan dan ketidaktahuan. Makanya jangan heran kalau misalnya ayat yang pertama kali turun bunyinya nomor Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Jadi kita disuruh membaca. Kenapa suruh membaca? Karena membaca itu adalah kunci utama mendapatkan ilmu. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, talabul ilmi faridatun. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Faridatun ala kulli muslim, wajib bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi kalau orang punya ilmu, akan tumbuh keyakinan. Orang gimana akan yakin kalau enggak tahu? Enggak mungkin orang yakin enggak tahu. Yakin apa gue? Gue jenengane yakinan. Berarti yakinnya orang temenanan. Orang itu akan yakin kalau dia punya ilmu.
Makanya langkah pertama supaya kita bisa terhindar dari kelalaian, mencari ilmu. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan ngaji. Makanya jangan terprovokasi dengan orang-orang bendino ngaji. Nanti kapan sih? Kalau jangan ditanya kayak gitu, nanti kapan sih gelar ngaji? Jawabnya apa? Temenan. Nah, nanti mati, betul. Kenapa usah sampai mati? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya ajal. Kita disuruh beribadah sampai Allah, sampai kapan? Sampai mati. Ngaji itu ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti kalau ditanya ngaji terus, ya ora apa-apa. Nanti kapan? Nanti mati. Jangan sampai kita malah termasuk orang-orang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti kapan lalai? Nanti mati. Auzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita nggak pengen lalai, cari ilmu sampai kapan? Sampai mati. Karena ketika orang berbekal ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ilmu tersebut akan membentengi dia dari kelalaian. Kalau ilmu itu diamalkan. Ini perlu dikasih garis bawah distabilo. Kalau ilmunya nopo? Ya. Kenapa Ustaz? Soalnya akeh wong duwe ilmu akeh tapi ya tetap baik lalai. Makanya salah seorang ulama tafsir mengingatkan di sini ketika menjelaskan bahwa ilmu itu akan membuat orang tidak lalai. Kata beliau dalam tafsir Ar-Razi dijelaskan bahwa ini peringatan keras buat para ulama yang masih lalai. Peringatan keras buat para ulama yang masih lalai. Wis ulama kok esih bermegah-megahan iki kebangetan. Itu bahasa saya ya. Itu bahasa saya membahasakan apa yang ada dalam tafsir Ar-Razi. Kata beliau, wailun lahu thumma wailun lahu thumma wailun lahu. Kata beliau, celaka. Kok anak ulama masih lalai, berbangga-banggaan, bermegah-megahan. Berarti jenenge ulama gue lambene kudu sing kotor, sing apa maning? Sing elek kayak gue. Bukan. Bedakan antara rapi dengan bermegah-megahan, bermewah-mewah. Ulama kok kayak wong umum, kayak wong suki-suki konglomerat, maksudnya saling membangga-bangga. Mobilku 10, mobilmu lebih pirang. Tak tutup ya. Jadi ulama itu harus berbeda dibandingkan yang lainnya. Karena apa? Karena dia punya ilmu. Berbeda dari sisi perilakunya, karena dia punya ilmu. Orang punya ilmu, seharusnya ilmu tersebut bisa mewarnai perilakunya. Jangan sampai ulama itu punya ilmu, ilmunya cuma dijadikan sebagai aksesoris. Cuma dijadikan sebagai hiasan saja. Enggak. Dan sekali lagi saya katakan bukan berarti yang namanya ulama itu kudu kere, kudu lambene elek, kudu mobilnya sing bodol. Bukan seperti itu, tapi maksudnya seperlunya. Dan jangan kemudian terjerumus kepada kemewah-mewahan, bermewah-mewahan, bermegah-megahan, dan berbangga-banggaan. Saling pamer. Nyong tanahku wis semene, tanahmu wis pira. Ya, jangan seperti itu. Ini adalah ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Berikutnya, setelah ayat yang kelima adalah ayat yang keenam. Bunyinya, la tarawunnal jahim. Sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Jahim itu salah satu nama neraka. La tarawunna. Di sini Allah mengawali ayat kelima ini, ayat keenam ini dengan la. Huruf apa ini? Lam. Para ulama mengatakan huruf lam di sini artinya adalah sumpah. Lamul qasam.
Berarti maknanya gimana Ustaz? Demi Allah. Itu seperti itu kira. Demi Allah kalian pasti akan melihat neraka jahim. Dan ini tentu peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa jangan kalian bermain-main. Jangan kalian itu meremehkan. Jangan kalian lalai. Kalian ini benar-benar akan melihat neraka jahim. La tarawunna, demi Allah kalian akan melihatnya. Kapan Ustaz melihatnya? Bisa jadi melihatnya ketika dia di kuburan. Sudah melihat. Bisa jadi nanti melihatnya di akhirat. Apa di kuburan orang sudah bisa melihat neraka Ustaz? Bisa enggak? Bisa. Kalau dia calon penghuni neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya kalian, kata Nabi SAW, seandainya mati masuk kuburan akan diperlihatkan pagi dan sore tempat dia nanti. Nanti maksudnya kapan? Pas hari kiamat. Wa in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannah. Kalau dia termasuk calon penghuni surga, sejak di kuburan dia sudah bisa ngelongok. Tempatnya jenengan di mana? Di surga nanti. Makanya orang di kuburan sudah bisa merasakan apa? Nikmat. Sing apa? Sing beriman. Orang yang beriman di dalam kuburan dia sudah merasakan nikmat. Masih ingat kemarin haditsnya Utsman bin Affan yang diceritakan kalau beliau ziarah kubur gimana? Sampai jenggotnya basah. Ditanya kenapa Utsman? Kalau kamu ziarah kubur sampai nangis seperti itu? Karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manzil akhir. Karena saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda bahwa kuburan itu adalah merupakan terminal pertama seorang masuk ke alam akhir. Fa inna jaminhu wa ma ba'dahu ihsan. Seandainya di kuburan dia selamat, maka perjalanan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Di kuburan sudah mendapatkan nikmat, sudah bisa melihat. Berarti kan wis kangen banget nih, Bu. Ya. Jadi sudah melihat, kayak tempatku kayak ngondong surga. Makanya ketika dia didatangi oleh malaikat dan seterusnya bisa menjawab pertanyaan, selesai menjawab pertanyaan, dia mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Rabbi, cepat-cepat datangkan hari kiamat. Saya sudah kangen, kepengin kemana? Tempat saya itu. Ini kalau penghuni surga. Kata Nabi SAW sebaliknya, wa in kana min ahlin nari wa min ahlin nar. Kalau ternyata orang ini calon penghuni neraka, masih di kuburan dia sudah nyawang. Apa nih? Ayo, tempat dudukmu itu di neraka duduk. Berarti sejak di kuburan dia itu sudah tersiksa. Karena takut dia. Dan bukan hanya takut. Hadis riwayat Ahmad yang kemarin kita bawakan. Bukan hanya takut, malah sampai dipres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ditambah dia semua itu tempat kamu. Makanya ketika dia nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbi, aja cepat-cepat kiamat tegak. Karena apa? Karena dia ketakutan. Bayangkan, takut itu siksaan atau bukan? Jenengan wedi itu siksaan atau bukan? Siksaan. Jenengan milih mana coba? Tinggal di rumah yang mewah, megah, makanan akeh, bojone ayu, tapi saben dina wedi terus. Aku jenengan tinggal di rumah yang biasa-biasa saja, makanan ada tapi nggak terlalu berlebihan, istri ya biasalah, bijinya itulah. Tapi jenengan apa? Ayam, anteng, tenang, milih yang mana? Sugih tapi anteng. Oh, karena pilihan sing gue kok. Itulah. Jadi orang ketakutan itu siksaan. Dan bisa jenengan bayangkan mulai dari dia mati sampai hari kiamat.
Kalau kiamatnya matinya sekarang, misalnya kiamatnya masih 2 abad lagi, atau kiamatnya masih 2000 tahun lagi, berarti selama 2000 tahun dia itu ketakutan terus melihat bagaimana tempatnya di neraka jahanam. La tarawunnal jahim. Kalian pasti akan melihat neraka jahanam. Ini melihat ketika di mana? Di kuburan. Dan nanti pada hari kiamat bukan hanya melihat tempatnya di kuburan, tapi dia akan melihat neraka secara keseluruhan. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yu'ta bi jahannam yawma idzin. Pada hari itu. Kapan? Hari kiamat. Pada hari kiamat akan didatangkan neraka jahanam. Laha 70,000 zimamin. Neraka jahanam itu diikat, diseret dengan 70.000 tali. Berapa? 70.000 tali. Jadi nyeretnya itu harus diikat dengan berapa? 70.000 tali kekang. Yang narik siapa? Yang narik malaikat. Dan setiap tali, kata Nabi SAW, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Setiap satu tali dari 70.000 itu, satu tali ditarik oleh malaikat jumlahnya 70.000 lagi. Itu besarnya neraka jahanam. Berarti berapa malaikat yang narik? 4,9 miliar malaikat yang menarik neraka jahanam. Dan semuanya akan melihat. La tarawunnal jahim. Wajar seandainya Allah merekam perkataannya neraka, hal min mazid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa neraka setiap ditambahi penghuninya selalu dia mengatakan hal min mazid, kurang. Masih banyak space yang kosong. Masih banyak tempat yang kosong, belum penuh wahai Rabbi. Ini masih banyak tempat yang kosong. Padahal penghuni surga 1:1000. Masih ingat kisahnya Nabi sama Nabi Adam. Akhrij ba'than nar. Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, pilah-pilahlah para calon penghuni neraka. Kemudian Adam disuruh milah-milah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata, wahai Rabbi, ma ba'dunna, berapa wahai Rabbi calon penghuni neraka ini? Min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Pilih dari setiap 1000 orang 999. Itulah calon neraka. Dari berapa? Itu pun neraka masih mengatakan, wahai Rabbi, kurang, tambah lagi wahai Rabbi. Menunjukkan besarnya neraka, dan itu latamunan jahim. Kalian akan lihat itu. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian demi Allah benar-benar akan melihat dengan mata kepala kalian neraka jahim. Dan ini diulang sama siapa? Sama Allah. Kenapa butuh diulang? Biasanya orang-orang yang lalai dan dia mutakan sepisan dua orang numpang. Orang mesti neraka sama neraka seperti itu kan biasanya kan? Iya. Ini spesies manusia seperti ini. Nah, sing diomongin malah seperti orang sangat ngomong lah. Yang malah biar lebih suwe sinau di mangkok.
Nungguin dia namakan sekolah agama, apa tuh seperti apa sih? Seperti saya ngomong orang yang seperti ini perlu untuk diulang-ulang. Barat kalau misalnya digitik, gue orang cukup digitik sepisan gitu. Ben setane melayu gue segitike kudu ping bola-bali ben setane metu. Ibarat seperti itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian betul-betul akan melihat 'ainal yaqin dengan mata kepala kalian sendiri neraka tersebut. Bukan hanya katanya dan katanya. Kalau sekarang kita belum melihat. Sekarang kita belum melihat. Kita sekarang itu baru ilmul yakin. Baru ilmul yakin. Nanti hari kiamat kita akan ainul yakin. Sekarang kita baru ilmu, baru mengetahui berdasarkan berita berdasarkan ayat dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Nanti pada hari kiamat enggak. Nanti pada hari kiamat kita akan ainul yakin, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan yang terakhir, kalau itu yang pertama ilmu yakin, yang kedua apa? Ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Hakul yakin itu nek wis mlebu temenan. Aja ngasih ngenteni hakul yakin mlebu neraka, nek mlebu surga ya ora apa-apa. Ya. Tiga tingkatan. Yang pertama apa tadi? Ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin itu berdasarkan apa? Berita. Berdasarkan berita. Kalau ainul yakin apa? Delem. Nah, hakul yakin ngalami, ngerasa. Contoh. Contoh apa? Ada orang yang terpercaya sama jenengan cerita ke anak madu. Asli. Masya Allah. Sangat manjur, mantap. Yang ngasih tahu jenengan orang yang terpercaya. Jenengan percaya? Percaya. Itu jenengan baru ilmul yakin. Baru ilmul yakin. Kayak apa sih madune? Dalam madune. Oh iya. Ini lebih apa? Ainul yakin. Kapan hakul yakin? DJP, jenengannya apa? Hakul. Jadi pahami? 3 pembagian yakin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Terakhir, ada kekeliruan cara membaca ayat ini. Sebagian orang membacanya kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Berbicara macamnya disambung. Ya, antara ayat keberapa? 5 dan ke-6. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar dipisah. Terus bagaimana Ustaz? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Seperti itu. Jadi kalau disambung keliru. Kenapa Ustaz kelirunya? 1, karena merusak makna. Karena merusak makna. Maknanya jadi salah. Salahnya apa Ustaz? Kalau jenengan bacanya kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim, artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka jahim. Itu artinya hanya orang-orang yang punya ilmu yang akan melihat neraka. Berarti sing orang duwe ilmu, orang bilang ya kepenak wong sing orang duwe ilmu. Salah artinya, bahaya itu. Ya, karena kenapa jadi maknanya seperti itu? Karena ayat ke-6 itu tidak ada hubungan secara langsung dengan ayat yang ke-5. Jadi terpisah ini 2 kalimat yang berbeda antara kalimat yang ke-5 sama kalimat yang ke-6. Berarti kita sama sekali Ustaz nggak boleh gandeng ayat. Ya, kalau misalnya ayatnya itu ada kaitannya, tidak apa-apa. Tapi ini tidak ada kaitannya. Malah akhirnya
menjadikan maknanya menjadi terbalik, salah. Ini sebab yang pertama. Kenapa tidak boleh gandeng? Jadi jawabannya satu, merusak makna. Yang kedua, karena tidak selaras dengan cara Nabi SAW membaca. Nabi itu kalau membaca Quran, beliau itu dipotong ayat per ayat. Jadi kalau cara Nabi SAW membaca itu seperti sebagaimana yang dituturkan oleh Ummu Salamah. Sinten Ummu Salamah? Istrinya Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Al-Dhahabi dan Syekh Al-Albani. Ummu Salamah ditanya, "Kaifa kanat qira'atu Rasulillah SAW?" Wahai Ummu Salamah, bagaimana sih cara Nabi SAW baca Quran? Kata beliau, "Kanat yuqatti'u qira'atahu ayatan ayat." Nabi SAW cara membaca Al-Quran itu dipotong ayat per ayat. Kemudian Ummu Salamah mencontohkan baca surat Al-Fatihah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu caranya Nabi SAW membaca itu ayat per ayat. Para ulama menjelaskan hikmahnya apa? Apa kira-kira hikmahnya? Para kentongan napas. Yang paling penting hikmahnya itu menjadi kita itu bisa lebih untuk tadabbur, bisa lebih menghayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa menghayati yang ini. Yang imam itu tuh, suwe mantap di situ kan? Ya enggak lah. Ini terutama kalau kita lagi sholat sendirian, lagi baca Quran sendiri. Jadi sebenarnya kurang afdal kalau misalnya orang itu membaca langsung sesurat senafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak kurang kuat. Itu korek sih. Ya. Itu sih ketone wah ya. Senafas, sesurat senafas. Ketone wah. Padahal jenis sih kurang pas, kurang afdal. Ya, ini pengajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.